Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memasuki surat Al-Munafiqun. Surat yang membahas di antaranya tentang permasalahan atau ciri orang-orang munafik. Ciri orang-orang munafik. Tidak diragukan bahwasanya surat Al-Munafiqun ini merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Karena Rasulullah tidak berhadapan dengan orang-orang munafik atau belum muncul orang-orang munafik kecuali setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Di Mekah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar beriman. Mereka tidak memiliki tujuan yang lain. Mereka tidak memiliki niat yang lain. Beriman kepada Nabi Muhammad, masuk Islam dengan sepenuhnya mereka masuk Islam. Dengan sebenar-benarnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, di Madinah bermunculan orang-orang munafik. Kenapa? Karena di antara mereka ada pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin ini di kota Madinah, mereka tidak mau masuk Islam. Mereka tidak tertarik dengan Islam. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan para pengikutnya masuk Islam, kaumnya masuk Islam, kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka akan ditinggalkan oleh kaumnya. Mereka akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, untuk mempertahankan kepemimpinan tersebut, untuk mempertahankan kedudukan tersebut, maka mereka pura-pura masuk Islam. Mereka pura-pura masuk Islam. Padahal sebetulnya mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemunafikan ini bukan berarti kita berbicara tentang mereka yang hidup di zaman Rasulullah SAW saja, tidak. Yang namanya kemunafikan itu akan selalu ada, akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun juga yang namanya kemunafikan itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Tentunya berbeda di zaman Rasulullah SAW dengan di zaman setelah Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah diketahui siapa orang-orang munafik. Terkadang diberi isyarat oleh Rasulullah, terkadang diberitahukan oleh Rasulullah siapa orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah. Tapi setelah zaman Rasulullah kita tidak bisa menilai fulan orang munafik, fulan orang munafik, tidak bisa. Ya kita hanya melihat secara zahirnya saja, kemudian ya kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berlalunya sejarah, kalau kita perhatikan di dalam sejarah orang-orang munafik, ya mereka adalah para pembela orang-orang kafir. Mereka orang Islam. Mereka mengaku beragama Islam, di KTP mereka beragama Islam, tapi mereka bukan membela orang Islam,
tapi mereka membela orang-orang kafir untuk membinasakan kaum muslimin. Mereka membela orang-orang kafir untuk menghinakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga kita berbicara tentang orang-orang munafik, maka orang-orang munafik akan ada setiap zaman, setiap tahun, setiap waktu orang-orang munafik itu selalu ada. Ya, kita bisa melihat pada ciri-ciri yang ada pada diri mereka. Berbicara tentang orang-orang munafik, ya, berbicara tentang kemunafikan berarti kita ini berbicara tentang sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, perkara yang sangat penting sekali yang perlu untuk kita perhatikan. Kita ini harus takut. Kita ini harus takut. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Jangan-jangan pada diri kita ada ciri orang-orang munafik. Ya, nanti kita akan melihat beberapa ciri. Ya, ciri orang-orang munafik, sifat orang-orang munafik itu sangat banyak sekali. Hampir tidak ada manusia di muka bumi ini yang terbebas dari ciri-ciri tersebut. Yang tidak terbebas dari sifat-sifat tersebut. Wah, gimana? Kenapa kita harus takut? Ya, dari kemunafikan. Kita kan orang yang beriman kepada Allah. Kita kan orang yang rajin sholat berjamaah. Kita kan orang yang berpuasa. Kita kan yang membayar zakat. Kita kan yang haji. Kita kan yang melakukan kebaikan-kebaikan. Siapa kita? Ya. Kita lihat generasi terbaik yang ada di umat ini. Generasi para sahabat Rasulullah SAW. Apakah mereka mengaku, oh kami orang yang beriman, kami merasa aman dari kemunafikan? Siapa bilang demikian? Lihat, Ibnu Abi Mulaikah itu pernah mengatakan, aku bertemu dengan 30 atau lebih dari 30 sahabat Rasulullah SAW dan semua mereka merasa ketakutan dari sifat kemunafikan ini. Ibnu Abi Mulaikah, sahabat tabi'in besar yang bertemu dengan sahabat-sahabat besar. Bukan bertemu dengan sahabat-sahabat yang tidak terkenal. Beliau bertemu dengan Khulafaur Rasyidin. Beliau bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan Ibnu Mas'ud, bertemu dengan Ibnu Umar, bertemu dengan sahabat-sahabat besar. Lebih dari 30 orang sahabat merasa takut mereka termasuk dari orang-orang munafik. Bahkan kita tahu Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah seorang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab adalah termasuk Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW apakah dalam keadaan hidup, bahkan kuburannya pun dekat dengan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab yang kita tahu, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Umar berjalan di satu jalan, maka setan akan menghindari jalan tersebut. Tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab. Apakah dengan keimanannya yang seperti itu, Umar merasa yakin, oh aku ini orang yang bebas dari kemunafikan, karena aku sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Apakah demikian? Tidak. Umar bin Khattab termasuk merasa khawatir. Beliau salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah termasuk dari orang-orang munafik. Makanya diriwayatkan bahwasanya ya kita tahu Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau adalah orang yang diberi tahu rahasia oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Hudzaifah disebutkan oleh Rasulullah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Orang-orangnya disebutkan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Kita tahu Hudzaifah ibn al-Yaman adalah seseorang yang perhatian tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Kata Hudzaifah, orang-orang bertanya mungkin tentang surga, tentang kenikmatan, tentang kebaikan kepada Rasulullah. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang fitnah yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, Hudzaifah termasuk orang yang merasa khawatir terkena fitnah yang ada di muka bumi ini. Makanya Hudzaifah dijadikan sahibus sirri Rasulullah. Orang yang diberitahu rahasia oleh Rasulullah tentang siapa saja orang-orang munafik. Dalam riwayat dijelaskan, pernah suatu hari, ini di zaman Umar bin Khattab, Umar menjadi khalifah ketika itu. Umar ketika itu menjadi khalifah. Ya, ada orang yang meninggal dunia. Umar bin Khattab ya selalu
setiap kali ada orang yang meninggal dunia di zamannya, di masa Umar bin Khattab, ada orang meninggal dunia, kemudian Umar mau menyolatkan jenazah, Umar melihat dulu di dalam shaf. Di shaf dilihat dulu, ada nggak Hudzaifah? Hudzaifah ikut nggak menyolatkan orang ini? Kalau Umar melihat Hudzaifah keluar dari masjid, tidak menyolatkan orang tersebut, maka Umar keluar, tidak menyolatkan orang tersebut. Lihat, ya, adab yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa Umar tidak mau menyolati orang yang tidak disolati oleh Hudzaifah? Karena Umar khawatir, jangan-jangan ini orang munafik. Jangan-jangan ini orang munafik. Ya, karena Hudzaifah tahu siapa orang munafik, ya ketika dia meninggal dunia, Hudzaifah tidak akan sholat. Karena Rasul pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau sholat kepada mereka yang meninggal untuk selama-lamanya. Artinya Nabi Muhammad dilarang untuk menyolati orang-orang munafik. Nah, Hudzaifah itu tidak menyolati orang-orang munafik. Umar bin Khattab lihat dulu, ada nggak Hudzaifah? Oh, Hudzaifah tidak ada, maka Umar pun keluar. Ya, sallu ala sahibikum. Umar mengatakan, sholatlah kalian kepada teman-teman kalian. Ya, ini etika yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang patut untuk kita tiru. Yang patut untuk kita tiru. Lihat. Ya, jadi kalau seandainya kita mengetahui ada aib pada diri seseorang, kita jangan memunculkan aib tersebut. Kita jangan menyebarkan aib tersebut. Ya, kenapa? Karena haram hukumnya menyebarkan fitnah. Tidak boleh kita menyebarkan fitnah. Tidak boleh kita menyebarkan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Umar bin Khattab tidak mengatakan, ya kata Umar, ya, oh maaf, saya tidak akan menyolati orang ini. Kenapa? Karena Hudzaifah tidak sholat. Saya ragu-ragu jangan-jangan orang ini orang munafik. Ya, Umar tidak mengatakan seperti itu. Umar begitu tahu Hudzaifah tidak menyolati, Hudzaifah keluar, maka Umar mengatakan apa? Sallu ala sahibikum. Sudah selesai. Tidak terjadi keributan. Ya, tidak terjadi keributan. Makanya ini pun kalau terjadi, misalnya kita tahu ada seseorang yang tidak pernah sholat. Ada seseorang yang tidak pernah sholat. Ya, kita tahu bahwasanya kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Pemisah antara kita dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Orang yang sholat, dia seorang muslim. Orang yang tidak sholat, berarti dia orang munafik, orang kafir. Orang yang tidak sholat, berarti dia orang kafir. Ya. Kalau kita tahu misalnya, ada orang, wah ini orang nggak pernah sholat. Saya tahu di tetangga saya nggak pernah terlihat sholat ke masjid, nggak pernah terlihat sholat Jumat, ya nggak pernah terlihat datang ke masjid. Pokoknya tidak diketahui dia melaksanakan sholat. Ya, kemudian dia meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke dalam masjid. Ya, maka kita jangan menyebarkan fitnah, kita jangan berbuat keributan dan mengatakan, saya nggak mau menyolati orang tersebut, dia nggak pernah sholat, jangan-jangan dia bukan orang Islam, jangan-jangan hanya di KTP-nya saja dia sebagai seorang muslim. Ya, ini menyebabkan fitnah, bisa terjadi keributan disebabkan dengan perkataannya tersebut. Jadi kalau misalnya dia tahu misalnya, tetangganya nggak sholat, saya tidak mau menyolatinya, ya udah keluar. Ya, nggak usah ngomong kenapa, nggak usah ngomong apa alasannya, nggak usah ngajak orang untuk tidak menyolatinya. Orang mau melaksanakan sholat terhadapnya, silakan orang untuk melaksanakan sholat terhadapnya. Apalagi ini sudah tidak ada Rasulullah SAW. Kita nggak tahu, bisa jadi mungkin hari-harinya kita tidak melihat dia sholat. Ya bisa jadi sholat di rumah, bisa jadi di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi kalau kita mengetahui hal yang seperti ini, kita memiliki kecurigaan, ya sudah biarkan orang-orang menyalati orang tersebut, kita langsung keluar meninggalkan masjid, tidak ikut menyalatkan orang tersebut. Nah, pernah suatu hari Umar akan menyolati seseorang, akan ikut ya terhadap jenazah seseorang, ya salah seorang sahabat, namun Umar ditarik oleh Hudzaifah. Umar ditarik oleh Hudzaifah. Lihat, ketika Umar ditarik oleh Hudzaifah, Umar langsung tahu, wah berarti ini orang munafik. Berarti ini orang munafik. Hudzaifah tidak mau ikut menyolatkan orang tersebut dan juga menarik Umar agar Umar tidak menyolati orang tersebut. Lihat, ketika Umar ya, ditarik oleh Hudzaifah, langsung Umar faham, kemudian Umar berkata kepada Hudzaifah, nasyattuka billah, ana minhum, kata Umar bin Khattab, demi Allah, ya, aku bersumpah, apakah aku termasuk dari mereka? Artinya, apakah aku ini termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwasanya Umar termasuk orang munafik? Subhanallah, lihat, sekelas Umar bin Khattab, merasa khawatir dirinya disebutkan oleh Rasulullah termasuk salah satu dari orang-orang munafik. Qala Hudzaifah la. Tidak wahai Amirul Mukminin.
engkau tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah salah satu dari orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Kemudian Hudzaifah bersumpah, kata Hudzaifah, demi Allah, ya aku tidak akan mengabarkan kepada siapapun juga selain engkau wahai Amirul Mukminin. Artinya ya ketika ada orang bertanya lagi kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah termasuk orang munafik? Hudzaifah tidak akan menjawab kepada siapapun juga, hanya menjawab kepada Umar bin Khattab saja. Lihat kekhawatiran yang ada pada Amirul Mukminin. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munafik ya, makna dari munafik an yudhirul insanul Islam, seseorang menampakkan keislaman, wa yubtinul kufur, dan dia menyembunyikan kekafiran. Orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Dia pura-pura Islam, di KTP-nya dia beragama Islam, tapi sebetulnya dia membenci orang-orang Islam. Dia membenci agama Islam. Dia berusaha untuk menghancurkan agama Islam. Ini adalah orang munafik. Ya, makna dari orang munafik. Kemunafikan terbagi menjadi dua bagian. Ada nifak i'tiqadi, munafik keyakinan, dan ada amali. Ya, ada amali, amal perbuatannya. Sebagaimana dijelaskan tadi, yang hampir tidak ada orang yang terbebas dari sifat kemunafikan yang kedua ini. Kalau yang pertama, nifak i'tiqadi, inilah yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kan? Ya, orang munafik ini kedudukannya itu lebih jelek dibandingkan dengan Abu Jahal. Lebih buruk dibandingkan dengan orang kafir secara umum. Abu Jahal jelas kafir. Abu Jahal jelas dia menunjukkan kekafiran. Saya orang kafir, saya bukan orang Islam, saya tidak mau masuk Islam, saya membenci Islam, saya memerangi Islam. Terang-terangan Abu Jahal mengatakan yang demikian. Tapi orang-orang munafik tidak. Orang-orang munafik membenci Islam, tapi pura-pura sebagai seorang muslim. Pura-pura datang sholat, pura-pura bersedekah, pura-pura melaksanakan ibadah haji, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam Islam, melakukan ibadah-ibadah atau sebagian dari ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Makanya di awal ayat dari surat ini Allah SWT berfirman, "Idza ja'akal munafiqun." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik. Artinya orang-orang munafik ini datang kepada Rasulullah SAW. Orang-orang munafik hadir di majelisnya Rasulullah. Orang-orang munafik sholat Jumat bersama Rasulullah. Nanti akan kita lihat ketika kita membahas insya Allah ayat yang ke-5, ya 5, 6, 7, 8, itu akan dijelaskan tentang bahwasanya orang-orang munafik, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik di Madinah, itu sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Memberi sambutan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Memberi semangat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Bukan mereka orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Bukan orang-orang yang tidak hadir ke majelis taklim. Tidak, orang-orang munafik pun termasuk orang-orang yang hadir ke majelis taklim. Ketika jihad dikumandangkan termasuk yang ikut dalam berjihad. Ya, melakukan ya perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Nah, orang-orang munafik ya terbagi menjadi dua tadi yang dijelaskan. Yang pertama nifak i'tiqadi. Nifak keyakinan, i'tiqad, keyakinan. Dia yakin di dalam dirinya bahwasanya dia hanya menampakkan Islam tapi membenci Islam di dalam dirinya. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin. Namun sebetulnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka sebetulnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nifak ini, munafik i'tiqadi, itu sebagaimana dijelaskan tadi lebih jelek, lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang kafir secara umum, bahkan dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar." Orang-orang munafik itu letaknya di keraknya neraka jahanam. Neraka yang paling bawah itulah tempatnya orang-orang munafik. Orang-orang kafir di atas mereka. Jadi kalau orang munafik itu langsung terkena api neraka jahanam.
terkena langsung api neraka jahanam. Kalau orang-orang kafir derajatnya di atas mereka. Ya, karena neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Neraka ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya di neraka jahanam, ya dia akan semakin jauh dari api neraka jahanam. Ya, ingat, yang paling ringannya saja adalah mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipakaikan alas kaki, ya dipakaikan alas kaki, memakai alas kaki, otaknya langsung mendidih. Ini yang paling ringan. Artinya mereka yang paling atas derajatnya di dalam neraka jahanam. Nah, bagaimana dengan mereka yang paling bawah? Bagaimana dengan orang-orang munafik di keraknya neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ya, nifak amali. Nifak amal perbuatannya itu adalah amal perbuatan orang-orang munafik. Ya, dalam hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kata Rasulullah, ada 4 golongan, ada 4 ciri yang kalau seandainya ada pada diri seseorang keempat-empatnya, maka dia murni sebagai seorang munafik. Munafiqan khalisan, benar-benar orang munafik. Man kanat fihi khoslatun minha, barang siapa yang ada padanya salah satu, ya sebagian daripada keempat ini, kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha, maka padanya ada ciri kemunafikan, ada sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana, apabila diberi amanat dia berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji mengkhianati perjanjiannya tersebut. Wa idza khasama fajara, kalau seandainya dia berselisih dia berbuat kecurangan. Ya, ini 4 yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ya kalau keempat-empatnya ada pada satu orang, maka dia benar-benar seorang munafik. Akan kita lihat nanti. Ya, setelah ini akan kita lihat ciri-ciri orang munafik bukan hanya 4 ini saja. Ciri-ciri orang munafik bukan hanya 4 ini saja, lebih dari 4. Ya, bahkan sampai ada yang mengumpulkan lebih dari 30. Lebih dari 30 dari ciri orang-orang munafik. Ya, dijelaskan oleh para ulama, dikumpulkan oleh para ulama, tentunya dengan dalil. Mereka mengambil dalil dari Al-Quran, mereka mengambil dalil dari sunnah, dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala tentang kengerian orang-orang munafik, tentang bahayanya orang-orang munafik, ya nanti juga sebagaimana dijelaskan akan banyak kita bahas ketika memasuki ayat yang kelima dari surat Al-Munafikun ini. Ya, termasuk kengerian yang berhubungan dengan orang-orang munafik ini sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, ya di awal-awal Islam, perang Uhud, ketika Rasulullah mendengar bahwa orang-orang musyrik Quraisy mereka telah berangkat dari Mekah untuk menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam di kota Madinah menunggu mereka datang lalu kita lawan, atau bagaimana? Sebagian dari para pemuda mengatakan, ya Rasulullah, lebih baik kita keluar sambut mereka. Artinya, jangan biarkan mereka masuk ke kota Madinah. Jangan kita biarkan mereka mendekati kota Madinah. Kita keluar dari kota Madinah, kita hadang mereka di luar kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menyepakati, menyetujui pendapat tersebut. Pendapat para pemuda. Ya, pendapat para pemuda untuk menghadapi mereka di luar kota Madinah. Disepakati untuk pergi ke Uhud. Ya, ke daerah Bukit Uhud, menyambut ya pasukan orang-orang musyrik Quraisy untuk dilawan, berperang di daerah tersebut. Nah, ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tuh lihat, Rasulullah SAW mengambil pendapat para pemuda dan tidak mempedulikan pendapat kita. Ya, tidak mempedulikan pendapat kita, ya orang-orang yang mungkin sudah tua, orang-orang yang dianggap besar, orang-orang yang dianggap memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan dengan anak-anak muda. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu pulang, ya pulang kembali ke kota Madinah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul pulang ke kota Madinah,
maka diikuti oleh sepertiga tentara kaum muslimin ketika itu. Lihat, sepertiga tentara, bukan jumlah yang sedikit. Ya sepertiga jumlah yang banyak. Ya kan, sepertiganya, satu pasukan, sepertiganya pulang. Sepertiganya ikut pulang. Tentunya sepertiga ini bukan semuanya orang-orang munafik. Sepertiganya ini bukan semuanya orang-orang munafik. Ingat, ini perang Uhud di awal-awal Islam. Perang Uhud di awal-awal Islam. Mereka masih memiliki kesukuan. Ya, mereka masih melihat kesukuan. Kemudian juga kemunafikan belum benar-benar menyebar di kota Madinah. Nabi Muhammad belum banyak menceritakan tentang orang-orang munafik. Ya, surat Al-Munafikun ini belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang Uhud terjadi. Nanti akan kita bahas ya, sebagian dari surat Al-Munafikun ini diturunkan kurang lebih tahun ke-5 Hijriah setelah pertempuran atau setelah perang Bani Al-Mustalik. Ya, jadi di awal-awal Islam perang Uhud ketika terjadi, maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini pulang, maka para pengikutnya, kaumnya melihat pemimpin mereka pulang, maka mereka pun pulang. Subhanallah, ya ngeri orang-orang munafik ini. Ya ketika mereka melakukan sesuatu, maka diikuti oleh orang-orang. Kan sebagian orang nggak tahu. Orang-orang nggak tahu ini orang munafik. Orang-orang nggak tahu bahwasanya oh ini bukan kebaikan. Ini menentang Rasulullah. Ini berarti tidak membantu kaum muslimin. Tidak. Mereka melihat, oh pemimpin kami pulang. Udah kita lebih baik pulang. Kita menunggu saja di kota Madinah. Ya, kita menunggu saja di kota Madinah. Akhirnya sepertiga dari pasukan pulang ke kota Madinah. Ya, jadi orang-orang munafik ini orang-orang yang sangat mengerikan sekali, dengan mudahnya mempengaruhi orang-orang, terutama mereka yang lemah imannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang ciri orang-orang munafik di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya bisa kita lihat di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang beriman, hanya beberapa ayat, paling 2 ayat bercerita tentang orang-orang beriman. Tapi ketika berbicara tentang orang-orang munafik, kurang lebih sekitar 13 ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang-orang munafik. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat yang lain, di dalam surat At-Taubah. Kenapa kita ketika membaca surat At-Taubah, ya kita lihat di mushaf tidak tercantum di sana basmalah. Awal surat At-Taubah kita tidak mendapatkan ada yang basmalah. Kenapa demikian? Kata para ulama, dikarenakan surat At-Taubah berbicara tentang orang-orang munafik, menjelaskan tentang ciri orang-orang munafik, menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, maka tidak dianjurkan untuk membaca basmalah ketika kita membaca surat At-Taubah. Itu termasuk alasannya. Kemudian juga kita lihat ada surat khusus yang diberi nama dengan surat Al-Munafiqun. Tentunya kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang ciri-ciri mereka, agar kita ini benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan mereka. Agar kita ini bisa menghindari sifat-sifat yang ada, yang dimiliki oleh Allah yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Banyaknya sifat orang-orang munafik di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi kita tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seorang munafik di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada. Ya, kita tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul, misalnya pemimpin orang-orang munafik. Kita tidak mendapatkan satu ayat pun yang menyebutkan nama orang munafik. Tidak menyebutkan. Kenapa demikian? Kata para ulama, dikarenakan kemunafikan berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan yang ada pada diri seseorang yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka menyembunyikan, ya tidak menampakkan kekafiran, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan salah satu nama dari orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan tadi, ya dalam hadis dijelaskan oleh Rasul ada 4 golongan yang termasuk orang-orang munafik. Ada 4 sifat yang kalau seandainya keempat sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia benar-benar orang munafik. Kita lihat, ya nifak amali itu bukan hanya 4 ini saja cirinya.
Karena kata Rasulullah, apabila salah satunya ada, salah satu atau sebagian dari sifat ini ada pada diri seseorang, berarti seseorang tersebut memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat buruk tersebut. Kita akan melihat ya beberapa sifat yang ada berhubungan dengan orang-orang munafik. Nanti akan kita ketahui bahwasanya benar, hampir tidak ada orang yang terbebas dari sifat-sifat munafik. Yang paling utama, berhubungan dengan orang-orang munafik, sifat mereka adalah kebohongan. Mereka adalah para pembohong. Mereka adalah orang-orang yang mudah sekali berdusta. Nah, dalam hadis yang lain kata Rasulullah, ayatul munafik salas. Ciri orang-orang munafik itu ada 3. Di antara idza haddatsa kadzaba. Kalau seandainya mereka berbicara, itu mereka berdusta. Hampir kita tidak dapatkan orang yang tidak berdusta di zaman kita sekarang ini. Bahkan kita pun terkadang pernah melakukan kebohongan. Kita pun pernah berdusta. Kita pernah berbohong, berarti ada sifat kemunafikan pada diri kita. Ingat ya, ini bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Kata Rasulullah hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan ya ke sifat-sifat yang buruk tersebut. Ya, jadi ciri pertama berhubungan dengan kebohongan. Orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang banyak berbohong. Kemudian di antara ciri orang munafik juga idza khasama fajaro. Kalau seandainya mereka berselisih, itu mereka berbuat curang. Ya, fajaro, berbuat kefajiran, berbuat kecurangan, berbuat kemungkaran. Lihat, ciri orang-orang munafik, ketika mereka berdebat misalnya, itu mereka mencari cara gimana caranya, pokoknya saya harus menang. Ya, gimana caranya? Ya, mereka berbuat kecurangan. Misalnya mereka sedang berselisih satu permasalahan, mempermasalahkan satu permasalahan. Ketika merasa diri mereka kalah, maka mereka mencari cara yang lain. Mereka mengutik-ngutik permasalahan yang lain. Ya, mereka mengutik permasalahan yang lain. Padahal permasalahan ini sudah hampir selesai. Tapi mereka malah membesarkan permasalahan yang lain. Ini termasuk ciri dari orang-orang munafik. Ya, makanya kita kalau seandainya ya berselisih dengan seseorang, kita ada masalah dengan seseorang, selesaikan masalah itu saja yang perlu untuk kita selesaikan. Enggak perlu kita untuk mencari-cari masalah yang lain. Enggak perlu untuk berpindah ke masalah yang lain. Enggak perlu untuk menggulirkan masalah yang lain. Enggak, ya selesaikan masalah itu udah selesai. Ciri orang munafik itu seperti itu. Ketika ada masalah, ya mereka berdebat. Ketika mereka mau kalah, hampir kalah, mereka membesarkan masalah yang lain. Sehingga permasalahannya semakin panjang, permasalahannya semakin rumit. Ya, ini termasuk ciri orang-orang munafik. Kemudian di antara ciri orang munafik juga, mereka adalah orang-orang yang malas dalam beribadah. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang malas dalam beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Apabila mereka mau melaksanakan sholat, itu mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Ya, jadi ciri orang munafik itu malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita bisa mengoreksi diri kita. Nah, kita ini termasuk orang yang malas enggak untuk melaksanakan sholat berjamaah? Kita termasuk orang yang malas nggak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan adzan? Apakah kita orang yang bersemangat, merasa bahagia dengan panggilan sholat, ataukah kita termasuk orang yang malas ya ketika mendengarkan adzan dikumandangkan? Wah, ini lagi asyik sedang ngobrol, masuk waktu sholat, harus menghentikan obrolan, harus meninggalkan majelis tersebut, harus pergi ke masjid. Ada keterpaksaan, ada kemalasan pada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang enak-enaknya tidur, adzan subuh dikumandangkan. Sedang enak-enaknya tidur, adzan asar dikumandangkan. Ya, ingat, ciri orang munafik itu mereka bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, bahwasanya mereka sedikit berzikir, tidak banyak berzikir. Ingat, ya ini salah satu ibadah. Ya, kita tahu bahwasanya ibadah-ibadah itu selalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar beribadah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah kecuali zikir. Ya, zikir kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirina katsira.
termasuk orang-orang yang diperintahkan untuk memperbanyak zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman laki-laki ataupun para mukminah. Ya, laki-laki mukmin, perempuan mukminah diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah mengatakan orang munafik tidak berzikir? Berzikir orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Nah, jadi kita pun perhatikan, apakah kita termasuk orang yang sedikit berzikir kepada Allah, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk orang yang memperbanyak zikir, termasuk orang yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir ini tidak bergantung dengan tempat. Ya, dimanapun kita diperintahkan untuk berzikir. Dalam kondisi apapun juga kita diperintahkan untuk berzikir. Ya, tidak harus mau berzikir berwudu terlebih dahulu, dalam keadaan suci terlebih dahulu. Tidak, berzikir itu ya bisa dilakukan kapan saja. Dijelaskan oleh para sahabat, bahkan oleh istrinya, bahwasanya Rasulullah SAW berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi, dalam seluruh keadaannya. Nabi Muhammad itu selalu berzikir. Orang beriman hidupnya penuh dengan zikir. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu dipenuhi dengan zikir. Kemudian di antara ciri orang-orang munafik itu buru-buru di dalam sholat. Ya, dalam ibadah mereka, sholat mereka itu mereka terburu-buru. Sehingga kita dapati sebagian orang sholatnya itu seolah-olah tidak tumakninah. Sholatnya tidak tumakninah. Ingat, tumakninah termasuk salah satu rukun di dalam sholat yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Tumakninah tidak boleh untuk kita tinggalkan. Terkadang ya kita ini kalau sedang keluar, misalnya kita sedang safar, kita sholat, misal anggap sholat di terminal, atau mungkin sholat di stasiun, atau mungkin sholat di bandara. Terkadang imamnya, ya orang yang jadi imam itu buru-buru sholatnya. Kita sholat bersama mereka, Allahu Akbar, kita mungkin belum selesai iftitah, sudah ruku dia. Subhanallah, kita bingung apa nih yang dibaca, kita iftitah aja belum selesai. Ya, walaupun dia membacanya cepat, ya, wah terburu-buru dia membacanya. Ya, tetap ya kalau seandainya dia tumakninah bacaannya, ya kan bacaan bisa cepat, ya bisa lambat. Bisa misalnya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, artinya dia walaupun disambung ayat-ayatnya tapi disambung dengan benar harokatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim amin, enggak jelas. Ya, ini termasuk ciri orang-orang munafik, itu mereka buru-buru di dalam sholatnya, ruku. Ya, kita baru ruku, Allahu Akbar, dia sudah sami Allah liman hamidah. Ya, kita belum sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim, dia sudah sami Allah liman hamidah. Ya, kita bangkit, belum kita tegak, dia udah Allahu Akbar sujud. Ya, ini termasuk ciri orang-orang munafik, mereka buru-buru dalam melaksanakan sholat, tidak memperhatikan tumakninahnya. Ingat, tumakninah termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang haram untuk kita tinggalkan. Ingat, ketika seseorang datang kepada Rasulullah, ya masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat, kemudian datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusolli. Balik lagi engkau sholat, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Ya, sampai 3 kali sahabat ini ya mengulangi sholatnya, dan setiap itu pun selalu dikatakan oleh Nabi, balik lagi engkau sholat, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Artinya kata para ulama, yang namanya tumakninah itu tidak ada uzurnya. Nabi tidak mengatakan, oh karena engkau belum mengetahui, udah sholat kamu sah insya Allah. Enggak, ya Nabi mau langsung mengatakan, balik lagi engkau sholat, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Ya, jadi tumakninah itu termasuk rukun sholat yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Kemudian termasuk ciri orang-orang munafik, mereka suka merendahkan kaum muslimin. Ya, mereka suka merendahkan kaum muslimin, al-istihza'u bis-salihin. Ya, mereka suka merendahkan kaum muslimin, mereka suka mengejek orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang memelihara jenggot langsung dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Orang yang memotong celananya
celananya tidak isbal di atas mata kaki, wah dengan sindiran-sindiran, kebanjiran lah, inilah, itulah, kurang bahan dan lain sebagainya dari ya ejekan-ejekan yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengejek orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, mereka menghina atau memperolok-olok Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat di dalam Al-Quranil Karim, ketika ada orang-orang munafik hanya menertawakan, hanya senyum. Lihat, hanya mereka ya mengatakan ya perkataan-perkataan yang mungkin kita anggap biasa. Mereka hanya tersenyum, bukan terang-terangan mengejek ya orang-orang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, ma ra'aina mithla haula, ya. Kita tidak melihat seperti mereka arghabu butunan, ya orang yang paling serakah dengan makanan. Orang-orang yang perutnya besar karena banyak makan. Wa ajmalu indal liqa, mereka adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Lihat, mereka memperolok-olok para sahabat Rasulullah SAW. Maka apa? Allah SWT menurunkan firman Allah SWT, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah ya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul yang diutus oleh Allah, ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Katakan apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum tastahziun, kalian memperolok-oloknya, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad kafartum, kalian telah kafir disebabkan hal tersebut. Lihat, hanya tersenyum, hanya menertawakan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kafir. Kemudian di antara ciri ya kemunafikan, sifat-sifat orang munafik itu mereka banyak bersumpah dengan sumpah palsu. Banyak bersumpah dengan sumpah palsu. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Coba kita pergi ke pasar misalnya. Ya, itu terkadang para pedagang di pasar itu banyak bersumpah dengan sumpah palsu. Wow, ini sumpah, ini modalnya aja cuman sekian. Misalnya anggap barang harganya dia menawarkan harganya 7.000. Ketika ditawar, udah 5.000 aja. Wah demi Allah ya, saya sumpah nih. Ini modalnya aja nggak di atas itu. Di atas 5.000. Padahal itu sumpah yang didasari dengan kebohongan. Modalnya mungkin di bawah 5.000. Tapi untuk meyakinkan pembeli, agar pembeli tidak menawar lagi, dia sampai berani bersumpah bahwasanya harganya di atas itu. Ya, modalnya di atas dari 5.000 rupiah. Dan lain sebagainya dari contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang bersumpah untuk meyakinkan perkataannya, nggak apa-apa. Dia berbohong, bersumpah juga walaupun dia berbohong. Ini termasuk orang-orang munafik. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, bahwasanya orang-orang munafik ketika berinfak didasari dengan keterpaksaan. Ya. Bahwasanya mereka tidak berinfak kecuali didasari dengan terpaksa mereka berinfaknya. Wah, nggak enak nih. Ya. Orang-orang pada berinfak, orang-orang pada bersedekah, masa ana tidak? Ya. Udah pura-pura aja. Keluarin, terpaksa mengeluarkannya karena keterpaksaan. Illa wahum karihun, kata Allah. Mereka tidak wala yunfiqunaha, mereka tidak menginfakkan harta yang mereka miliki kecuali karena terpaksa. Ya, karena didasari dengan kebencian. Sebetulnya nggak mau berinfak, tapi dikarenakan nggak enak oleh orang lain, orang-orang semua sudah berinfak, teman-temannya sudah berinfak, maka dia nggak infak, nggak enak. Akhirnya dia pun dengan terpaksa dia berinfak. Itu termasuk ciri dari orang-orang munafik. Kemudian di antara ciri orang munafik juga, sifat orang munafik, mereka suka menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, menentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Kenapa ya? Kok saya ini takdirnya kok jelek amat? Kenapa ya? Kok saya begini amat? Kenapa si fulan lebih mudah dari saya? Kenapa si fulan lebih dimudahkan rezekinya? Kenapa si fulan? Dia menentang takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ciri sifat orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan pura-pura, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
Seolah mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, kita tahu banyak ya mungkin dengan pembangunan-pembangunan yang ada. Oh ini untuk kebaikan, oh ini untuk kemakmuran, oh ini untuk penertiban, oh ini untuk ini itu dan lain sebagainya. Ternyata apa yang mereka lakukan menyebabkan malapetaka, menyebabkan adanya longsor, menyebabkan adanya banjir. Ya kalau kita lihat di sebagian daerah ya terjadi banjir, ya kalau kita melihat ke belakang, ke sejarah, dulunya nggak pernah banjir. Tapi kenapa sekarang ini banjir? Ya, saya pernah ngobrol dengan seseorang di daerahnya dia, kata dia, dulu itu nggak pernah ada banjir di daerah saya, tapi sekarang banjir. Ya kenapa ya? Oh mungkin dikarenakan banyaknya pembangunan di sana. Daerah-daerah yang dulunya sebagai dijadikan serapan air, sekarang sudah jadi perumahan katanya. Ya, kalau kita ya melihat kepada mereka ketika membangun perumahan mengatakan apa? Oh enggak, ini untuk memakmurkan, oh ini untuk memperindah kota, oh ini untuk menutupi kebutuhan ya masyarakat yang ada di sana. Padahal mereka tahu kalau seandainya dibangun di sana penyerapan air akan kurang, akan bisa menyebabkan banjir. Ya, mungkin mereka pada dasarnya tahu, tapi untuk mengelabuinya mereka pura-pura ini untuk pembangunan dan lain sebagainya. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, bahwasanya mereka suka memerintahkan orang-orang berbuat kemungkaran dan melarang orang-orang dari berbuat kebaikan. Ketika ada kemungkaran, ayo kita hadiri acara ini, ayo kita tonton ini, ayo kita meriahkan ini, ayo kita, ya mereka kemungkaran-kemungkaran dianjurkan oleh mereka. Tapi ketika ada kebaikan, misalnya ada orang miskin di sekitar rumahnya, udah nggak usah dibantu, kebiasaan. Nanti kalau dibantu akan kebiasaan, terus menerus dia akan minta, akan menjadikan dia malas, menjadikan dia tidak mau bekerja, akan menjadikan dia terus menjadi peminta-minta. Ya ketika mau nyumbang ke masjid, udah banyak yang nyumbang ke masjid, ya udah cukup nyumbang ke masjid. Ya biar orang-orang yang nyumbang, kita nyumbang ke tempat lain saja. Ya hanya ngomong nyumbang ke tempat lain saja, padahal tidak nyumbang juga dia ke tempat lain. Ke masjid tidak nyumbang, ke masjid yang lain tidak juga, ke tempat lain pun dia tidak melakukan ya kebaikan-kebaikan. Artinya melarang orang untuk berbuat kebaikan. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang pelit. Orang munafik, orang-orang yang pelit, ya tidak mau berinfak. Mereka tidak mau juga berinfak. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, mereka berbahagia ketika kaum muslimin mengalami musibah. Mereka berbahagia ketika kaum muslimin kalah. Mereka berbahagia ketika kaum muslimin ditindas. Ya, mereka menunjukkan kebahagiaan mereka, tapi mereka menunjukkan kesedihan mereka ketika orang-orang kafir terkena musibah. Ketika orang-orang kafir terkena musibah, wah teriak di mana-mana. Wah ini kasihan mereka, kita harus membantu mereka, kita harus menolong mereka. Sementara ketika orang-orang Islam terkena musibah, diam dia. Ya, wah ini memang kesalahan mereka, harusnya kan mereka memperhatikan pertaniannya, harusnya mereka memperhatikan irigasinya, harusnya. Ya, mereka senang, mereka menunjukkan kesenangan ketika kaum muslimin mendapatkan suatu musibah. Kemudian di antara ciri orang-orang munafik juga, mereka tidak mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini termasuk ciri orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah juga ya sama seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak mencintai para sahabat Rasulullah SAW atau tidak mencintai sebagian dari para sahabat Rasulullah SAW. Padahal kita tahu ya bahwasanya kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah di zamanku. Artinya orang-orang yang terbaik adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah. Siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran pun Allah telah memuji mereka. Laqad radiyallahu anhum. Allah SWT ridho kepada mereka. Allah ridho kepada para sahabat. Tapi orang-orang munafik malah membenci para sahabat Rasulullah SAW. Mempermasalahkan. Tuh lihat Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib berani membangkang. Ya, ini sahabat Rasulullah SAW yang kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Kata Rasulullah, janganlah kalian mencela para sahabatku. Larangan dari Rasulullah. Jelas Nabi melarang kita untuk mencela para sahabat Rasulullah SAW. Tapi orang-orang munafik sengaja yang menebar fitnah, sengaja menjadikan orang-orang mencela sahabat Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, mereka itu
bermualah. Mereka ini mencintai orang-orang kafir melebihi kecintaan mereka terhadap orang-orang Islam. Bangga dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Wah, senang. Wah, kita ini mengangkat pemimpin yang adil. Padahal dia adalah orang kafir. Wah, ya misalnya dia di satu perusahaan atau mungkin di satu daerah mengangkat pemimpin mereka orang kafir. Wah, dibantu habis-habisan, dibela habis-habisan orang kafir tersebut. Padahal orang beriman tidak akan membela orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik termasuk orang yang seperti itu. Ya, makanya mereka senang ketika misalnya ya anggap di satu negeri ada pemilu, ya wah yang naik pemimpin fulan. Wah, pemimpin yang tegas, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin, wah dipuji-puji pemimpin-pemimpin tersebut. Sementara ketika di negara Islam, ya ada naik seorang pemimpin, diam, dia tidak banyak bicara. Ya, dia tidak menunjukkan kesenangannya. Kemudian juga di antara ciri orang-orang munafik, mereka suka menyebar fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Menyebar-jebar kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini termasuk ciri orang-orang munafik. Kemudian juga termasuk ciri orang-orang munafik, mereka tidak mau atau sedikit sekali mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Allah tidak mengatakan orang-orang munafik tidak membaca Al-Quran, tidak. Ya, tapi mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Baca, kadang dibaca Al-Quran. Tapi tadabur, tidak diperhatikan masalah mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik yang hanya mau membaca Al-Quran saja, kita tidak mau mentadaburi Al-Quran, kita tidak mau mempelajari Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini bisa meluangkan sedikit dari waktu kita untuk mentadaburi Al-Qur'an Al-Karim. Kita suka membaca Al-Qur'an Al-Karim, suatu kebaikan. Ya, tapi kita juga harus meluangkan sedikit dari waktu yang kita miliki untuk mentadaburi Al-Quran. Kita baca tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita bisa hadir ke majelis yang membahas Al-Quran, kita hadir ke majelis tersebut. Tapi kalau seandainya tidak, paling tidak kita punya tafsir misalnya di rumah, kita buka tafsir kita baca tafsir kita. Ya enggak harus, saya harus menyelesaikan surat Al-Baqarah, enggak. Misalnya kita baca makna dari satu ayat, makna dari dua ayat, makna dari beberapa ayat. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kita pelajari Al-Quran Al-Karim. Kita tadaburi Al-Quran Al-Karim. Kita lihat kandungan yang ada di dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi agar tidak menjadi seperti orang-orang munafik, maka hendaklah kita mau mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Dan lain sebagainya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang ada pada diri orang-orang munafik yang kalau kita pelajari mungkin salah satunya ada pada diri kita, segeralah kita merubah sifat-sifat buruk tersebut agar kita tidak termasuk dari golongan orang-orang munafik. Baiklah, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini muqaddimah yang berhubungan dengan orang-orang munafik, ya tentunya kita membahas yang cukup panjang agar kita ini terhindar dari sifat munafik. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sifat-sifat orang-orang munafik lebih dari 30 kali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan, yang kalau kita ketahui, kita bisa menghindari sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang munafik tersebut. Mungkin ini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.